Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Setelah kematian Kala Merah, para gadis Kala dikeroyok para jago-jago silat. Bisakah gadis-gadis itu menghadapinya? Yuk, langsung saja cari tahu di video berikut ini. 9 tokoh silat menjadi luntur nyalinya begitu mengetahui siapa yang berdiri di hadapan mereka. Mereka pun segera ambil langkah 1000, namun mereka hanya bisa larikan diri beberapa langkah saja, karena di belakang mereka kemudian berlesatan Sina dan Kala-Kala Hijau. Kesembilannya mati di situ juga. 5 tokoh-tokoh silat yang masih hidup terdiri dari 3 golongan hitam dan 2 golongan putih. Salah satu dari golongan putih ini ialah sepasang sabit baja. Mereka saling berpandangan. Meski kematian di depan mata, tapi untuk melarikan diri adalah pantanganku, kata sepasang sabit baja. Sementara itu, 3 murid Dewa Kala Hijau menjura di hadapan guru mereka. Kala Biru berkata, "Dewi, syukur kau datang. Kalau tidak, diam!" bentak Dewi Kala Hijau. "Bekas, kalian bereskan dulu kelima manusia itu." Maka Kala Biru, Kala Hitam, dan Kala Putih segera menyerbu kelima tokoh silat di hadapan mereka. Sedang Dewi Kala Hijau melangkah mendekati mayat Kala Merah. Muka tengkoraknya kelihatan mengkerut dan tambah menggigitkan ketika dia melihat bagaimana muridnya yang tertua dan terpandai itu menemui kematian demikian rupa. Di samping mayat Kala Merah, dilihatnya pula sesosok tubuh laki-laki tua yang ditancapi puluhan kala hijau. Dewi Kala Hijau begitu memperhatikan jari-jari tangan laki-laki itu, segera mengetahui siapa dia adanya. 10 jari malaikat memang mempunyai ilmu yang teramat tinggi. Namun, demikian kematian muridnya yang paling pandai dalam cara demikian rupa sungguh tak pernah diduganya. Dengan penuh geram dan sekali tendang saja, maka mencelatlah mayat 10 jari malaikat sampai 11 tombak. Sepasang mata yang beringas dari Dewi Kala Hijau memandang berkeliling. Di atas dan di bawah panggung berhamburan puluhan mayat manusia. Hampir keseluruhannya mati dengan ditancapi oleh Kala-Kala Hijau. Di antaranya, tumpukan mayat itu masih bisa dikenalinya beberapa tokoh sakti seperti si Bayangan Setan, Nenek Kelewang Merah, Brahmana Wingajara, sepasang ruyung emas, si Golok Sakti, dan lain sebagainya. Dewi Kala Hijau memalingkan badannya ketika di belakangnya terdengar jerit kematian. Satu dari 5 pengkeroyok yang bertempur dengan ketiga muridnya roboh ke tanah dengan kening ditancapi Kala Hijau. Sekali lagi terdengar suara jeritan dan satu lagi roboh tanpa nyawa. Sepasang sabit baja serta 2 tokoh kalangan hitam bertempur mati-matian. Tapi 1 jurus kemudian, sepasang sabit baja juga terpaksa menyerahkan nyawanya di tangan Kala Hitam. Melihat ini, 2 tokoh silat golongan hitam lumer nyali mereka. Untuk kabur tentu tak mungkin, dan untuk melawan terus berarti mati. Maka tanpa pikir panjang lagi, keduanya melemparkan senjata masing-masing
dan cepat-cepat jatuhkan diri berlutut. Saat ini tiada ampun lagi bagi kalian, bentak Kala Biru. Kaki kanannya ditendangkan ke muka, tapi di belakangnya terdengar seruan Dewi Kala Hijau. Kala Biru, tahan dulu. Maka Kala Biru pun membatalkan tendangannya. Dewi Kala Hijau melangkah ke hadapan kedua orang tokoh silat golongan hitam itu. Salah seorang dari mereka segera berkata, "Dewi, kami berdua mohon diampuni dan bersedia memasuki partaimu." "Sudah hampir baru minta ampun, ketak Dewi Kala Hijau. "Siapa nama kalian? Apakah mempunyai gelar?" Yang tadi bicara menjawab, "Aku Lalanang dari pantai selatan. Gelarku pembunuh tanpa bayangan. Aku mohon keampunanmu, Dewi." "Kalian berjanji mau memasuki partaiku?" "Ya, kami berjanji." "Baik, tapi karena kalian sebelumnya sudah berani melawan terhadap murid-muridku, maka aku baru mengampuni jiwa kalian dan memperbolehkan kalian memasuki partaiku bila kalian sudah mencongkel keluar salah satu biji mata kalian." Sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan saling pandang dan terkejut. "Cepat, aku tak bisa menunggu lebih lama. Boleh pilih matamu atau nyawamu," bentak Dewi Kala Hijau. Sekali lagi, kedua orang itu saling berpandangan. Apa boleh buat, pikir mereka, daripada mati, lebih baik korbankan satu biji mata. Lagi pula, mereka sama-sama dari golongan hitam. Perbuatan itu tentu tak akan diambil peduli oleh dunia persilatan. Maka, tanpa menunggu lebih lama, kedua orang itu segera mencongkel masing-masing sebuah matanya. Biji mata dan darah menyembur keluar. Satu pemandangan yang mengerikan. Tapi Dewi Kala Hijau menyaksikan itu dengan tertawa meringkik. "Aku masih belum percaya terhadap kalian," berkata Dewi Iblis itu. "Jika kalian sudah kulepas, mungkin kalian akan ingkar janji." Dari balik pakaian hijaunya, Dewi Kala Hijau mengeluarkan 2 buah pil lalu diberikannya pada kedua orang itu. "Telan cepat," perintahnya. "Dewi, pil ini apakah?" "Setan alas, telan kataku." Pembunuh tanpa bayangan dan sepasang kaki kematian segera menelan pil yang diberikan. Pil itu adalah racun Kala Hijau yang akan bekerja dalam tempo 11 bulan dari sekarang. Sesudah kau berjanji untuk memasuki partai Lembah Tengkorak, maka sebelum tanggal 12 bulan 12 kau harus datang ke Lembah Tengkorak. Di sana aku akan berikan obat penawarnya. Tapi bila kalian ingkar janji dan tak mau datang, maka racun itu akan bekerja. Perut kalian akan hancur. Bergidiklah kedua tokoh silat golongan hitam itu. Mereka berdua meski dari golongan jahat, namun baru hari itu menemui manusia paling jahat dan paling kejam serta berhati iblis macam Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya. Di samping itu, terdengar Dewi Kala Hijau membuka mulut kembali. "Masing-masing kalian kubebani tugas, yaitu harus mencari anggota partai sebanyak mungkin, lalu membawanya ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12 nanti. Kalian dengar?" Kami dengar, Dewi," jawab sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan. Dewi Kala Hijau berpaling pada ketiga muridnya. "Kala Biru, dukung mayat Kala Merah. Kita segera meninggalkan tempat ini." Kala Biru melangkah untuk mengerjakan perintah gurunya itu. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ada perubahan pada paras gurunya. 2 murid Kala Hijau pun melihat hal ini. Dewi Kala Hijau mendongak ke langit.
Keningnya mengkerut, kemudian sepasang matanya memandang ke utara. Telinganya dipasang benar-benar mendengarkan suara aneh yang ditangkapnya. "Ada apa, Guru?" tanya Kala Putih. Dia dan dua saudara seperguruannya masih belum mendengar apa-apa, padahal kepandaian mereka ini sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Demikian pula tenaga dalam mereka. Dapat dibayangkan bagaimana jauh tingginya kesaktian serta tenaga dalam Dewi Kala Hijau. Kira-kira 1/4 minum teh baru Kala Hitam dan dua saudara-saudara seperguruannya mendengar suara yang sejak tadi didengar oleh Dewi Kala Hijau. Dan ketiga gadis bertopeng muka tengkorak ini pun jadi mengerenyitkan kening, lalu memandang ke jurusan utara. Apa gerangan yang didengar Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.